Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat baca dimanapun berada? Kembali lagi bersama kami channel Angkringan Baca 17. Saya sebagai Presiden Angkringan Baca 17 Muhammad Jamaluddin selalu membersamai kalian dalam mengutip, membaca buku dan lain segala macam dalam channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas satu buku yang luar biasa menarik ya. Judulnya Seni Hidup Minimalis karya Francine Jay. Ini luar biasa tokohnya. Beliau selalu mempermudah hidup Anda bersama Francine Jay, ahli penata rumah dan metode streamline-nya yang sudah terbukti. Apa aja sih streamline-nya itu? Start over, mulai dari awal. Trust, treasure or transfer, buang, simpan atau berikan. Reason for each item, alasan setiap barang. Everything in its place, semua barang pada tempatnya. All surface clear, semua permudah bersih. M-nya modulus atau ruangan. Terus yang L-nya limits atau batas. Yang I-nya if one come in, one goes out. Artinya satu masuk, satu keluar. Yang N-nya narrow down, kurangi. Yang E-nya everyday maintenance, perawatan hidup setiap hari. Itu metode yang ditawarkan oleh seorang Francine Jay dalam buku Seni Hidup Minimalis. Buku ini adalah petunjuk minimalis menuju hidup yang apik, tertata dan sederhana. Kita bisa belajar dan mengambil manfaat dari buku ini. Buku ini banyak sekali ya. Ada artikelnya itu dalam 3 bagian. Yang pertama bagian 1 dasar pemikirannya, nanti ada 10 artikel. Bagian kedua ada streamline tadi, ada sampai 11 sampai 20 artikel. Bagian 3 itu ruangan ke ruangan, 21 sampai 28 artikel. Dan bagian keempat terakhir cara hidup, dari 29 sampai 30, totalnya ya 30 artikel. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kita bisa mengambil literasi dari sini untuk hidup kita agar lebih minimalis lagi, tidak boros dan segala macam. Oke guys, langsung aja. Pertama kali beliau menulis dengan kata-kata kunci atau quotes-nya, lepaskan seperti anak kecil meniup setangkai dandelion. Dalam satu tarikan napas begitu ringan dan bahagia tak terkira. Awalnya aja sudah mengajak kita untuk bahagia ya. Luar biasa memang beliau itu. Terus bagian pertama itu dasar pemikiran. Bayangkan kita adalah jenderal yang akan turun ke medan perang. Kita bayangkan dulu. Yang kedua, atau atlet sebelum bertanding agar bisa melakukan yang terbaik. Kita harus menyiapkan mental untuk menghadapi tantangan yang menanti. Inilah saatnya membangun kunci keberhasilan kita. Pola pikir minimalis. Semua ini tentang sikap sebelum mengendalikan apa yang kita miliki. Kita harus mengubah hubungan dengan barang itu. Kita harus memaknai, mengenali kegunaannya, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap hidup kita. Sehingga prinsip ini memudahkan kita melepaskan berbagai barang di rumah dan mencegah barang lain datang. Yang lebih penting lagi, kita akan menyadari bahwa barang-barang kita ada untuk melayani kita, bukan sebaliknya. Itu kata kuncinya atau dasar pemikiran yang pertama. Itu sebelum memasuki artikel yang pertama tentang kenali kegunaan setiap barang Anda. Kalau di depan teman-teman ada kopi, jangan lupa kita seruput dulu ya. Alhamdulillah, baca buku sambil ngopi emang enak ya, nikmat. Oke, langsung aja. Kenali kegunaan setiap barang Anda. Coba lihat sekeliling Anda. Kemungkinan besar akan langsung terlihat setidaknya 20 hingga 30 barang. Apa saja sih? Bagaimana barang-barang itu tiba di tempatnya sekarang? Apa fungsinya? Inilah saatnya mengenali kegunaan setiap barang kita. Barang-barang itu perlu dikelompokkan, dimaknai, dan diketahui kegunaannya. Kita perlu mengenali barang-barang yang telah memakan uang, waktu, dan energi kita saat membeli, merawat, dan menyimpannya. Kita juga perlu tahu bagaimana barang-barang itu terus bertambah. Apakah barang-barang itu bertambah sendiri saat kita tidur? Tidak mungkin, pasti kita yang membelinya.
korban-korban COD-an dan segala macam itu pasti dapat ke situ tuh. Terus secara umum ada 3 kategori barang, yaitu barang fungsional, barang dekoratif, dan barang emosional. Kita perlu mengetahui ketiga fungsional tersebut agar kita bisa membeli barang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, secara umum ada 3 kategori barang tadi ya. Yang pertama kita mulai dengan kategori yang paling mudah, yaitu barang fungsional. Barang-barang dalam kategori ini bersifat praktis, punya kegunaan, dan membantu kita menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Ada yang penting untuk kelangsungan hidup, ada pula yang berfungsi memudahkan hidup. Kita cenderung berpikir bahwa semua barang bersifat fungsional. Pernahkah Anda membaca buku mengenai teknik-teknik bertahan hidup di alam liar? Isi buku itu sebenarnya menunjukkan kepada kita betapa sedikit barang yang kita butuhkan untuk hidup. Tempat berteduh sederhana, pakaian untuk menjaga tubuh tetap hangat, air, makanan, beberapa wadah penyimpanan, dan perlengkapan masak. Anda boleh berhenti membaca buku ini jika memang hanya barang-barang tersebut yang Anda hanya miliki. Tapi kalau tidak, ayolah kita baca lagi. Pasti enggak kan kita punya semua barang yang kita inginkan, padahal itu kegunaannya dalam hidup kita ya tidak begitu inti lah dalam hidup kita, kita tidak perlukan itu. Selain barang-barang tersebut, ada barang-barang yang tidak dibutuhkan untuk dapat bertahan hidup. Betul. Tapi punya kegunaan penting. Iya, betul. Seperti tempat tidur, oke, spray, komputer, ceret ya, tahu ceret kan? Sisir, ballpoint, stapler, lampu, buku, piring, garpu, sofa, terus penghubung kabel, palu obeng, dan lain segala macam. Hal-hal yang pasti tidak asing bagi Anda, dengan kata lain, barang-barang yang Anda gunakan sehari-hari dan memang bernilai bagi kehidupan Anda adalah barang yang layak dipertahankan dalam rumah tangga berorientasi minimalis. Namun perlu diingat, agar bisa berguna, barang itu harus digunakan. Yang seringkali luput dari perhatian kita adalah banyak orang memiliki barang-barang yang bisa jadi berguna tapi tidak menggunakannya. Ini sebagai contoh ya, barang sama yang Anda miliki dalam jumlah banyak. Berapa jumlah wadah plastik untuk makan yang ada di dapur dan yang Anda gunakan untuk membawa bekal atau menyimpan sisa makanan di lemari es atau gergaji tanpa kabel. Ada juga barang-barang yang tidak digunakan karena terlalu sulit dan repot dibersihkan. Ada misalnya pencacah makanan, fondue, atau pelembab ruangan. Ini beberapa contoh umum yang kita temukan. Lalu ada pula barang untuk situasi tertentu dan mungkin dibutuhkan tanpa disadari. Sudah menumpuk di belakang laci ya, betul. Menanti untuk dipakai. Barang-barang inilah yang seharusnya segera kita singkirkan. Ya, kita bisa jual ke pegadaian dan apa itu bisa lebih manfaat. Di antara barang-barang fungsional ada juga barang-barang yang sebenarnya tidak memiliki fungsi, tapi memuaskan kebutuhan kita dalam bentuk lain secara sederhana. Barang-barang ini kita beli karena enak dipandang. Sepanjang sejarah, manusia mendorong dirinya untuk memperindah suasana suasana di sekitarnya gitu ya, dari gambar-gambar gua di zaman purba hingga lukisan yang dipajang di atas sofa. Apresiasi estetis adalah bagian penting dari identitas kita dan tidak seharusnya dihentikan. Pantulan cahaya pada vas cantik atau lekukan indah sebuah kursi berdesain modern dapat membuat jiwa kita merasa kepuasan dan bahagia yang mendalam. Oleh karena itu, barang-barang ini bisa dan berhak menjadi bagian dari hidup kita. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah hal itu harus dihargai dan hormati dengan cara diletakkan di tempat-tempat yang mudah terlihat di area rumah kita. Apabila koleksi gelas dan vas kristal Anda dibiarkan berdebu di rak atau bahkan hanya disimpan di gudang, maknanya tak lebih dari barang biasa yang hanya menambahkan kerutan kita. Ada 3 kategori barang, yaitu barang fungsional tadi, barang dekoratif, dan emosional. Ini kata kuncinya kita perlu mengetahui ya secara umum dalam buku ini. Nah, bukan cuma itu, kita juga perlu mengetahui ada semacam barang yang sifatnya inventory di rumah. Jangan memutuskan mempertahankan suatu barang hanya karena terlihat menyeni gitu atau terlihat bagus. Barang yang dibeli di bazar kerajinan tangan hanya karena menarik saat kita akan selamanya menghiasi ruang tamu Anda. Di sisi lain, jika barang itu bisa selalu membuat Anda tersenyum atau jika keindahan visualnya senantiasa membawa rasa apresiasi mendalam terhadap kehidupan, ya barang itu tetap harus ada di rumah. Itu manfaat kayak gitu.
Jika semua barang di rumah Anda masuk kategori barang fungsional dan dekoratif, ini menjadi minimalis tidak akan begitu sulit. Namun, Anda akan menemukan banyak barang yang berada di luar dua kategori itu. Dari mana datangnya dan mengapa masih ada? Pada umumnya, barang-barang ini memiliki nilai nostalgia atau kedekatan emosional. Misalnya, seperti keramik warisan nenek, koleksi uang koin milik ayah, atau mungkin sarung yang Anda beli di saat berbulan madu. Asik, bulan madu. Barang-barang ini mengingatkan kita akan orang, tempat, dan peristiwa yang penting bagi kita. Biasanya barang-barang tersebut merupakan hadiah, peninggalan keluarga, atau kenangan. Terapkan prinsip yang sama. Jika barang itu membuat Anda bahagia, letakkan di tempat yang terlihat jelas dan dinikmati bersama oleh keluarga keberadaannya, dan itu membuat kita bahagia dalam rumah kita. Nah, jika sebaliknya, kita bisa jika mempertahankan suatu barang hanya karena merasa kewajiban, misalnya set cangkir nenek atau tante Anda yang sudah wafat itu, atau berbagai bukti pengalaman, contoh-contohnya seperti souvenir dari tempat-tempat wisata, Anda harus mempertimbangkan keberadaan barang itu dengan serius. Jangan sampai barang-barang itu menambah keruwetan kita dalam rumah. Nah, ini sambil berkeliling rumah, ajaklah barang-barang Anda mengobrol. Tanyakan, kau ini apa dan apa fungsinya. Jadi kita suruh nanyain barang-barang di rumah kita nih sama bukunya ya, sama si penulis. Bagaimana kau tiba di sini? Dari mana kau asalnya? Apakah aku membelimu atau apakah kau hadiah dari seorang? Seberapa sering kau digunakan? Akankah kau kuganti jika hilang atau rusak? Ataukah aku justru akan merasa lega jika kau hilang? Apakah aku benar-benar menginginkanmu? Jawab setiap pertanyaan dengan jujur. Apapun yang Anda katakan, barang Anda tidak akan tersinggung. Iya ya, yang tersinggung ya yang punyanya. Dalam proses tanya jawab ini, Anda mungkin akan bertemu dua subkategori. Pertama, barang yang merupakan milik barang lain. Beberapa barang memang secara alamiah menghimpun barang lainnya. Misalnya seperti aksesori, buku petunjuk penggunaan misalnya gitu, dan alat pembersih. Dengan kata lain, barang yang menempel ke barang lain, barang untuk memajang barang lain, barang yang mewadahi barang lain, dan barang untuk membentukkan barang lain. Terus atau yang barang-barang dalam kategori ini sangat bisa dirapikan. Menyingkirkan satu barang akan menggiring barang lainnya. Betul. Subkategori kedua adalah barang milik orang lain. Membereskan barang dalam kategori ini agak sulit. Kewenangan Anda biasanya terbatas pada barang-barang memiliki anak-anak yang masih kecil. Namun, bila ada barang titipan kakak atau adik yang tidak diambil secara belasan tahun, di situ aja gitu dia tetap pada tempatnya, Anda sangat berhak mengambil keputusan. Tentunya minta izin dulu lah sama yang punya ya, betul. Lalu bagaimana jika Anda harus menghadapi barang-barang hobi milik pasangan atau kaset permainan lama milik anak-anak Anda gitu saat anak Anda remaja? Nah, di sini dibutuhkan sikap yang lebih diplomatis. Artinya ada musyawarah atau ada konsolidasi akbar di tingkat keluarga misalnya gitu. Jika beruntung, kebiasaan Anda membereskan barang bisa menular dan turut mendorong orang-orang di sekitar Anda merapikannya juga. Jadi sampai di sini Anda cukup berkeliling rumah dan berkenalan dengan barang-barang milik Anda sendiri. Ada barang yang berguna, ada barang yang indah, atau ada barang milik orang lain. Pasti tidak susah menentukannya tidak susah. Jangan dulu memikirkan cara merapikannya, kita akan sampai di tahap itu sebentar lagi. Namun jika Anda menemukan barang yang sama sekali tidak berfungsi, tak indah dipandang, bahkan mungkin tak lagi terbentuk, udah jangan ragu-ragu mengambil keputusan untuk membuangnya atau dimasukkan ke pergadaian. Itu kan bisa manfaat ya kayak gitu. So itu guys, artikel yang pertama. Kita harus mengenali kegunaan setiap barang yang kita miliki agar hidup kita tidak diruwetkan dalam barang-barang yang kita miliki. Justru kita harus memikirkan bahwa barang-barang yang kita miliki itu harus bisa menambah kemanfaatannya dan memberikan kebahagiaan, kesejahteraan dalam kehidupan kita, bukan malah membuat kita ruwet terhadap barang Anda. Luar biasa, buku ini mengajarkan kita untuk merenung ya, sebenarnya hidup itu sederhana, yang bikin kita pusing ya kita sendiri gitu. Dengan hidup yang kita nyaman, rumah kita itu aslinya membuat kita nyaman, membuat kita selalu
senang, ingin berada di rumah dengan kehadiran barang tersebut kadang memiliki kita ruwet, menjadikan kita ruwet dalam kehidupan kita. Jadi buku ini sangat bagus, sangat menarik kalau teman-teman membaca. Seni Hidup Minimalis ala Frankenstein. Ini baru artikel pertama, kita akan baca nanti artikel per artikel di kesempatan lainnya. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa kita mentransformasikan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari kita dan merefleksikan atau mengimplementasikan apa yang ditulis oleh si penulis dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan, mohon diberikan kritik, diberikan arahan yang membangun untuk channel kita ke depan. Oke, terima kasih. Allahumma fiq wa akumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baca, jangan lupa bahagia dan berliterasi.